Saya telah menelepon berbagai orang yang menyebut diri mereka sebagai ulama. Saya bertanya kepada mereka, apakah Tuhan masih berbicara kepada hamba-hambanya pada hari ini? Jawaban mereka adalah sebagai berikut. Saya ingin berbicara dengan seorang alim ulama. Ji, masalah apa yang ingin Anda bicarakan? Berkenaan dengan Tuhan, berkenaan dengan Allah Ta'ala? Pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan masih berbicara pada hari ini? Apa maksud Anda? Allah Ta'ala tidak bercakap-cakap dengan siapapun di era ini. Tidak, tidak. Tidak ada wahyu Allah. Pintu wahyu telah tertutup. Siapapun yang berpikiran bertentangan dengan itu, mereka di luar Islam. Pertanyaan saya adalah, saya ingin mencari agama di mana Tuhan masih berbicara pada hari ini. Anda mengajukan pertanyaan yang sangat aneh. Tidak, tidak, nak. Apa yang Anda katakan? Allah tidak berbicara kepada manusia manapun. Tidak ada orang seperti itu pada saat ini yang dengan siapa dia bercakap-cakap. Setelah itu, wahyu telah berakhir. Pernahkah Anda merenungkan keadaan dunia tempat kita hidup? Kebenarannya adalah bahwa hari ini dunia tidak hanya melupakan penciptanya, tetapi bahkan mengatakan bahwa kita tidak memerlukan Tuhan. Sampai pada tingkat bahwa bahkan umat Islam hari ini mengatakan bahwa, ya, Tuhan dulu berbicara, tetapi sekarang dia berdiam diri. Orang-orang yang mencari Tuhan dengan hati yang tulus menjadi putus asa, dan mereka tersesat dalam kegelapan dunia hingga Tuhan sekali lagi berbicara. Dan yang mati secara rohani dihidupkan kembali. Hari ini seluruh dunia mengatakan bahwa Tuhan tidak berbicara. Pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hadrat Masih Maud alaihi salam, tidak hanya mengklaim bahwa Tuhan masih tetap hidup seperti yang pernah ada, bahkan beliau juga membuktikannya. Beliau alaihi salam bersabda bahwa Tuhan masih menciptakan siapapun yang dia kehendaki untuk menjadi penerima firman-Nya. Dia masih berbicara kepada orang yang dengan siapa dia memiliki cinta. Hadrat Masih Maud alaihi salam menyatakan betapa berbahayanya konsep ini, bahwa seolah-olah Tuhan sama sekali tidak berbicara. Dalam syairnya, Hadrat Masih Maud alaihi salam menulis beberapa bait yang saya sampaikan kepada Anda. Beliau bersabda, sungguh keterlaluan untuk mengatakan bahwa sekarang wahyu Allah telah berhenti. Dan hingga hari kiamat, sandaran umat ini hanya pada cerita-cerita belaka, bahwa setelah Rasulullah SAW, wahyu telah terputus. Beliau alaihissalam bersabda, ini keterlaluan, ini adalah ketidakadilan yang besar. Mengapa permata berharga wahyu Allah akan hancur? Sadarlah, inilah satu-satunya sumber kebanggaan bagi sebuah agama, bahwa tanda fundamental dari agama yang benar dan kemuliaannya adalah bahwa dalam agama itu Allah berbicara dan pengikut-pengikutnya mampu bertemu dengannya. Jika tidak, itu adalah agama yang mati dan tidak bermanfaat bagi siapapun. Selanjutnya beliau alaihissalam bersabda, barang siapa mencapai ini dalam kesempurnaannya, sungguh dia telah meraih sahabat sejati. Karena ada berbagai jenis wahyu, tingkatan-tingkatannya dan langkah-langkahnya, barang siapa diberi wahyu dalam kelengkapannya, anggaplah bahwa dia sungguh telah menemukan Allah. Artinya wahyu adalah jiwa agama itu sendiri. Jika dalam sebuah agama tidak ada wahyu, dan Allah tidak bercakap-cakap dengan manusia, maka itu adalah agama yang mati. Manfaat apa yang dapat diperoleh siapapun darinya? Hadrat Masih Maud bersabda, Tuhan kami adalah Tuhan yang masih hidup, sebagaimana dia hidup sebelumnya. Dia masih berbicara, sebagaimana dia berbicara sebelumnya. Dia masih mendengar, sebagaimana dia mendengar sebelumnya. Adalah anggapan yang keliru, bahwa di zaman ini dia mendengar, tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, dia mendengar maupun berbicara. Semua sifat-sifatnya adalah kekal dan abadi. Sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam sangatlah jelas
bait-bait yang baru saja Anda sampaikan, apakah Hadrat Masih Maud Islam juga menjelaskan sesuatu lebih lanjut mengenai jenis-jenis wahyu atau cara wahyu terjadi? Karena Allah Ta'ala telah memberkati Hadrat Masih Maud Islam dengan wahyu ilahi, beliau menjelaskan masalah ini pada banyak kesempatan dengan cara yang sangat jelas. Di sana beliau menjelaskan secara rinci, menyatakan secara eksplisit ayat Al-Quran suci, wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan, bahwa tidak mungkin bagi manusia manapun agar Allah berbicara kepadanya kecuali dalam 3 cara yang telah Dia sendiri tetapkan. Allah berfirman, aku mengirim wahyu, au mi wara'i hijab, atau dari balik tabir, seperti dalam kasus mimpi atau penglihatan yang ditunjukkan. Dan yang ketiga, au yursila rasulan, atau Dia mengutus seorang rasul, yang berarti malaikat, yang menyampaikan pesan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dengan demikian, dalam Al-Quran suci itu sendiri, Allah Ta'ala telah dengan jelas menetapkan ketiga cara wahyu ini. Sekarang, kedua jenis komunikasi ilahi ada pada setiap nabi. Kedua metode tersebut aktif. Kadang-kadang Allah berbicara langsung kepada para nabi. Misalnya, Rasulullah SAW menerima wahyu langsung. Kadang-kadang beliau juga ditunjukkan mimpi, seperti yang di dalamnya beliau melihat diri beliau sendiri berhijrah, dan mimpi ini terpenuhi dalam bentuk hijrah ke tanah dengan pohon-pohon kurma. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam berulang kali melihat dalam mimpi bahwa beliau mengorbankan putranya. Ini juga merupakan bentuk wahyu ilahi, jadi ini mewakili komunikasi dari balik tabir, di mana Allah menyampaikan pesannya secara tidak langsung melalui mimpi atau penglihatan. Metode ketiga adalah Dia mengutus seorang rasul, yaitu Allah mengutus seorang malaikat kepada Nabi. Misalnya malaikat Jibril biasa datang dan membawa pesan, bersabda, Tuhan telah memerintahkan saya untuk menyampaikan pesan ini kepada Anda. Inilah cara Rasulullah SAW biasa menerima wahyu. Demikian pula pesan-pesan dibawa kepada Hadrat Masih Maud Islam dengan cara yang sama. Inilah pesan yang membawa mereka yang mati secara rohani kembali hidup, dan mereka yang memilih jalan Tuhan yang hidup ini menghadapi perlawanan. Sebuah kejadian tercatat mengenai Hadrat Maulwi Muhammad Ilyas Khan Sahib radhiyallahu anhu, seorang sahabat Hadrat Masih Maud Islam. Beliau pernah ditanya, tidakkah Anda dapat menemukan seorang pembimbing rohani selain Mirza Ghulam Ahmad Qadiani? Beliau menjawab, yang benar adalah, saya telah kehilangan Tuhan saya mencari melalui setiap agama, tetapi kemanapun saya pergi, saya diberikan jawaban yang sama, bahwa Tuhan dulu berbicara, tetapi sekarang tidak lagi berbicara. Suatu hari saya pergi ke sebuah masjid di Qadian, dari belakang, seseorang dengan lembut meletakkan tangan yang sangat penuh kasih dan lembut di bahu saya. Ia bertanya, Ilyas, apa yang telah kamu hilangkan? Saya menjawab, saya telah kehilangan Tuhan saya. Tangan itu adalah tangan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hadrat Maulwi Muhammad Ilyas Khan Sahib berkata, hari ini saya bersumpah demi Allah, dan sumpah palsu adalah jalan orang-orang yang terkutuk, bahwa Tuhan Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam berbicara kepada saya hari ini. Dia berkomunikasi dengan saya. Dapatkah salah satu di antara kalian membuat klaim ini bahwa Tuhan berbicara kepada kalian? Sebuah pemikiran yang indah dan mendalam dari Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah Tuhan tidak menjadi lelah atau capek. Ketika seseorang dengan tulus menjadi miliknya, sepenuhnya menyerahkan diri kepadanya, menyelaraskan diri dengan sistem ilahinya dan menaatinya, maka Allah memberikan rahmatnya. Tidak ada kekurangan apapun di hadapannya. Kelemahan-kelemahan manusialah yang menjadi penghalang. Kelemahan-kelemahan ini harus dikepung dan dihilangkan. Seseorang harus menyucikan setiap anggota tubuh, setiap bagian dari dirinya, langkah demi langkah. Kesuksesan sejati hanya dicapai oleh mereka yang menyucikan diri mereka. Karena untuk menjalin hubungan dengan Yang Maha Suci, kesucian adalah suatu keharusan. Tidak ada persatuan antara yang suci dan yang tidak suci. Adalah keberuntungan besar kita bahwa hari ini kita termasuk dalam sebuah jemaat yang tujuannya adalah untuk menghubungkan kita kembali dengan Allah Ta'ala yang Maha Hidup. Hari ini khilafat adalah cahaya ilahi itu yang melaluinya Allah memanggil kita menuju dirinya. Sejak awal telah menjadi sunnah yang
Ditetapkan Allah Ta'ala bahwa dia memulai sistem kenabian melalui kehadiran seorang nabi. Kenabian berarti menerima pengetahuan tentang yang gaib. Ini disebut sebagai kudrati ula, manifestasi pertama kekuatan Allah. Setelah itu khilafat adalah kudrat saniyah, manifestasi kedua. Melalui sistem ilahi ini berlanjut dan terpelihara. Sekarang melalui Hadrat Masih Maud salam, Allah Ta'ala telah memulai babak baru kenabian, kelanjutan dari kenabian Rasulullah SAW. Inilah kenabian yang sama kini dalam fase keduanya, yang terikat dengan masa akhir zaman, dengan era yang dekat dengan hari penghakiman. Untuk menjadi benar-benar terhubung dengan Allah di era ini, kita harus menjalin hubungan yang hidup, yang dinamis dengan khilafat. Inilah solusi Allah sendiri, karena dia adalah cahaya langit dan bumi, dan dia telah menciptakan sistem melaluinya. Cahaya ini diwariskan. Pertama datang Nabi, dan setelahnya khilafat. Siapapun yang benar-benar menautkan diri mereka kepada khilafah dengan cara yang hidup tanpa penghalang, maka hubungan Allah terjalin dengan mereka. Cahaya Allah mulai memasuki orang tersebut. Inilah rahasianya. Itulah mengapa berulang kali ditekankan, bangunlah hubungan yang hidup dengan khilafat, taatilah khilafat. Tujuan sejati menjadi seorang Ahmadi adalah untuk menjadi seseorang yang benar-benar terhubung dengan Allah, untuk menjadi kekasih Allah, untuk berbicara dengannya. Dan jika seseorang gagal mencapai hubungan itu, maka ada sesuatu yang menghalanginya. Ada beberapa rintangan internal yang harus mereka atasi. अब मैं देता